وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka kuliah umum kegiatan Tahsin Humairah berkenan di tempat teras Quran ya, bertepatan dengan hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar dan Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan Nabi teladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita istiqomah di jalan beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah ibu-ibu sekalian, kita mulai saja acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita lanjut pada acara tarajim. Acara tarajim ini akan disampaikan oleh Uma Rehana beserta Ustazah Juwaria. Pada Ustazah Juwaria kami persilakan. Baik, insya Allah kita akan simulasi parodi yang insya Allah program ini nanti akan kita share di akhir. Bagi yang membawa aturan boleh buka surah Al-Hijr surah 15. Dan bagi yang tidak membawa, kelihatan tidak ya di depan. Jadi kita membaca bersama. Kami di sini hanya memimpin saja. Kami hanya memimpin saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin. Surat ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa fi umuri dunya waddin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna min ahli al-Qur'an wa khasatuka ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ustazah ini selaku MC di sela-sela kesibukan tetap hadir dan tetap ceria ya kalau dipanggil sama beliau, Masya Allah. Yang saya hormati Ustazah Nidi selaku koordinator Tahsin Humairah, dan juga beliau adalah ketua Majelis Taklim RW
kepengurusan 2019-2024 ya, yang mana Humairah ini lahir ketika masa amanah beliau, sehingga Humairah ini alhamdulillah sejauh ini sudah berkembang dan kita mencoba untuk lebih berkembang lagi program-programnya, karena bagaimanapun kita harus menyadari kita itu ibarat sedang naiki anak tangga pertama sudah coba anak tangga kedua, anak tangga ketiga gitu ya. Kemarin baru di cara baca, kemudian setelah cara baca gimana bisa menghafalkan Al-Quran dengan tanpa lelah dan menikmati, kemudian naik lagi kita sesekali tafsir gitu ya, perjalanan kita gitu ya. Kemudian kita alhamdulillah sudah ada di tahfidz juga, sedikit-sedikit gak apa-apa buat bekal sholat gitu ya. Kemudian insya Allah kita akan lanjut ke tarojim, yang mana tarojim ini punya tujuan agar kita menghatamkan terjemahan Al-Quran, yang biasanya kalau sendiri godaannya banyak, tapi kalau rame-rame punya energi tersendiri, insya Allah itu tujuannya ya. Mudah-mudahan program-program Humairah yang disajikan bermanfaat untuk kita semua dan menjadi bekal untuk para pengajar dan untuk kita semuanya yang bisa dipetik nanti di akhirat kelak insya Allah. Yang saya hormati para guru Humairah yang tadi sudah disebutkan oleh Ustazah Iin, hari ini satu orang yang izin ya. Selebihnya alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kami, dan juga yang saya hormati para peserta Humairah dan juga para undangan-undangan yang lain. Jadi sebetulnya ini program dadakan, flyer saja baru dibuat hari Kamis ya Ustazah ya, hari Kamis, dan para peserta Humairah tentunya tidak bisa hadir semuanya ya, karena pingin benar-benar pulang sesuai dengan jalan pulang yang sesungguhnya. Jalan pulang sesungguhnya itu kemana? Ke surga. Nabi Adam dari surga, kita pulang kampung ke surga, gitu kan ya. Nabi Adam itu turun ke bumi dan akan pulang lagi ke surga. Kita manusia pulang kampung bukan ke neraka, tetapi ke surga. Nah, kata Allah, kalau mau pulang kampungnya selamat, nih pedomannya. Mengenai sikap silahkan, kata Allah, Allah tidak memaksa. Begitupun ketika kita beragama sampai laku dinungkum waliyadin, kata Allah, ya terserah agamamu gitu ya, agamaku, tetapi nanti di akhir rasakan gitu. Kenapa? Karena sudah Allah tulis semuanya dalam Al-Quran. Seperti perumpamaan yang lainnya apa? Saya sering memperumpamakan begini. Misalkan kita memiliki putra putri sudah menginjak remaja, sudah waktunya beli HP mah, akhirnya dibelikan itu HP. Masa HP doang gak dikasih pulsa, dikasihkanlah pulsa. Tapi ketika mamanya, nah tolong ya, jangan pulang malam-malam. Nah nanti setelah sekolah langsung pulang ya. Itu nggak dibaca, masih aja checklist biru satu gitu misalkan. Itu seolah-olah Allah sudah turunkan Al-Quran, tapi Al-Qurannya nggak dibuka-buka. Rasanya gimana kita sebagai orang tua? Gitu ya Allah. Atau misalkan ini, ada satu
orang tua yang tahu satu kawasan ini misalkan macet gitu ya. Nah kalau ke sekolah lewatnya lewat mana? Lewat Pondok Zidan ya, lebih lancar. Jangan ke Teguh Macan. Alif apa gitu ya? Kalau ke Madinah kan nggak mungkin ke situ ya. Nggak boleh ke Tugu Macan, macet. Tahu sendiri kalau macet di Tugu Macan bisa sejam gitu. Ternyata itu chat sampai anaknya telepon, nah kayaknya aku nggak sekolah deh, udah terlambat banget. Jawaban emaknya pasti apa? Kan udah dibilangin jangan lewat Tugu Macan, belum buka mah. Orang dari tadi online, iya online sama teman-teman sambil macetan. Kira-kira kita sebagai orang tua gimana? Kita ngesain, iya nggak? Udah dikasih tahu nggak dibuka? Kita dikasih Al-Quran sama Allah. Banyak Al-Quran di rumah. Coba ada yang Al-Quran cuma satu? Gak ada. Ada yang Al-Qurannya satu orang memiliki lebih dari satu? Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, saya suka baca kok, gitu ya. Saya suka baca kok, tetapi saya nggak paham isinya apa. Ada terjemahannya ada, tapi nggak saya buka terjemahannya. Apakah itu salah? Tidak salah, tapi kurang. Seolah-olah apa? Seolah-olah guru saya mengatakan kita kalau lagi pengen healing gitu ya, bahasa zaman sekarang kan healing ya. Healing ke pantai. Pas lagi di pantai masalahnya hilang biasanya. Hilang ya? Hilang biasanya. Nah, ya, senang-senang di pantai gitu ya, hilang. Ketika pulang, masih ada bekasnya? Ada, bisa ada, tapi tidak lama. Selanjutnya gimana? Healing lagi, gitu ya. Tapi berbeda kalau ke pantai, ke laut, nyelup. Maksudnya bagaimana? Ambil mutiara di dalamnya, bawa pulang tuh mutiaranya, maka rasanya itu akan lebih lama. Seminggu punya mutiara ya, alhamdulillah. Sehingga itu perbedaannya orang yang suka baca saja dengan mentadaburi. Kalau mentadaburi langsung kena, langsung dapat di hati. Jadi kurang kalau kita tadi hanya baca saja. Yang lebih ahsan mentadaburi itu adalah tafsir. Tapi tafsir itu kadang-kadang berat, ya Bu ya. Karena tadi isi tafsir itu ya sedikit cerita apa ya. Ketika di Masjid Darussalam tafsir pertama, MC-nya Ibu Fitri banyak, kedua semakin menipis, ketiga gitu kan, semakin kelihatan sapnya. Kenapa? Saya tuh nggak suka lah yang berat-berat gitu. Pikiran juga di rumah sudah banyak tugas-tugasnya, gitu ya. Karena dalam tafsir itu betul-betul asbabun nuzulnya, sholoknya, nafuknya, gitu kan. Kalau lagi tidak siap, takut mental. Dan kapan ini selesainya? Kemarin Al-Fatihah saja berbulan-bulan kita ya. 4 bulan ya nggak salah. Gitu. Nah, sekarang kita ambil yang ringannya deh kalau itu. Isinya, tetapi tidak usah sampai dalam-dalam banget. Nah, makanya kita tadi dicoba dengan
Rajim. Insya Allah. Sebelum ke sana, insya Allah kita akan membawa tema keluarga cinta Al-Quran. Kalau keluarga yang dicontohkan dalam Al-Quran, saya rasa sudah hafal semua. Ya, insya Allah ya. Dalam Al-Quran ada keluarga Nabi Ibrahim, ada keluarga Nabi Nuh, ada keluarga Ali Imran. Insya Allah sudah hafal semua. Sekarang tadi yang disampaikan Ustaz ini, keluarga kita mau dibawa kemana? Karena kita sebagai ibu, sebagai istri, itu kalau dalam sekolah itu sebagai guru plus wakil kepala sekolah. Kepala sekolahnya siapa? Suami. Yang mana biasanya, contoh kecil, saya punya bibi saya itu nggak suka seledri. Di shop itu pasti seledrinya nggak ada. Dan alhasil anak-anaknya sampai sekarang shopnya itu nggak ada seledrinya. Gitu. Gara-gara apa? Ya, selera ibu. Jadi selera ibu ini harus direncanakan. Selera saya itu apa? Karena secara tidak langsung akan menjadi bibit untuk anak-anak kita. Pasti seleranya gak jauh beda. Saya seleranya scroll HP, gak jauh beda. Saya seleranya apa tadi? Dikit-dikit healing, gak jauh beda. Gitu ya. Apakah salah? Enggak salah. Tetapi tentang prioritas. Selera prioritas kita apa? Gitu ya. Keluarga cinta Al-Quran, menghidupkan rumah dengan cahaya Al-Quran. Sebelum ke keluarga, kita akan mereview lagi apa ayat-ayat yang berkaitan dengan Al-Quran dan ada dalam Al-Quran itu sendiri. Ya. Hadirin rahimahullah, hadirat rahimahullah. Dalam surah Al-Hijr tadi yang kita baca, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Sudah dijamin Al-Quran ini akan terus dipelihara. Dipelihara di sini menggunakan inna, sesungguhnya kami, bukan ini, bukan sesungguhnya aku. Karena apa? Di sini bukan hanya Allah yang memelihara, tetapi memeliharanya juga lewat orang-orang yang Allah pilih. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang Allah pilih. Oh, salat itu bagaimana? Sin itu bagaimana? Itu memelihara secara tahsin. Memelihara secara hafalan. Anak-anak kita sekarang sudah banyak ya di rumah-rumah Quran. Kemudian memelihara secara makna. Sekarang sudah didampingi juga oleh berbagai. Terus kita bagaimana? Kita mau termasuk kelompok lahafizun ini atau tidak? Diserahkan kepada kita. Kalau kita ingin termasuk lahafizun ini, maka secara tidak langsung kita pun akan termasuk yang dijaga oleh Allah. Siapa saja yang menjaga Quran, maka hidupnya akan dijaga oleh Allah. Saya ulang ya. Saya titipkan apa ini? Jagung ya. Saya titipkan jagung ke Ibu A. Ini punya saya ya. Terus dijaga jagungnya sama Ibu A. Ya. Maka saya pasti akan menjaga perutnya si A ini. Ini baru tentang perut loh. Masa disuruh jaga doang nggak dikasih? Ya enggak? Kita termasuk menjaga Al-Quran, maka otomatis kita dijaga oleh Allah. Pertama, wa inna lahu lahafizun. Kemudian apa saja? Apalagi? Tadi Al-Hijr ayat 87,
wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal 'azim. Dan sesungguhnya kami telah berikan kepadamu 7 ayat yang diulang-ulang. Apa 7 ayat yang diulang-ulang? Al-Fatihah. Ya. Al-Fatihah itu hadiah dari Allah. Sakit sedikit baca Al-Fatihah. Resah baca Al-Fatihah. Apalagi ibu-ibu bingung mau belanja apa gitu ya. Banyak utang. Ini apa namanya? Nggak usah lah mantra itu yang dari sana. Kata Allah, walaqad atainaka. Sungguh kami berikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Dan ini pun menjadi dalil bahwa Al-Fatihah itu 7 ayat. Ya, saya sedikit kemarin dalam tafsir ada yang mengatakan Bismillah ayat pertama, ada yang mengatakan Bismillah bukan ayat pertama. Tapi seluruh ulama sepakat Al-Fatihah 7 ayat. Jalurnya mana? Ini. Kalau yang Bismillah tidak ayat 1 tidak termasuk, berarti ayat ke-7-nya dibagi 2, gitu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim. 1, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 7. Gitu, ya. Ini dalilnya. Oke, yang pertama tadi al-hafizun, yang kedua kita dihadiahi apa? Al-Fatihah. Kemudian dalam Al-Quran surah Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin demi Al-Quran yang penuh hikmah. Al-Quran itu banyak hikmah yang bisa kita ambil. Kalau kita tidak bisa membaca dengan paham, gimana mengambil hikmahnya? Ya nggak? Ada misalkan kisah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ketika digoda oleh Zulaikha, itu di dinding kamar Zulaikha itu terlihat wajah ayahnya. Hikmahnya apa? Seorang anak yang dekat dengan ayahnya ketika mau melakukan dosa langsung ingat muka orang tuanya, muka ayahnya. Banyak hikmah-hikmah yang kita ambil dalam Al-Quran itu. Ya, maka sekali lagi tadi baca terjemahnya minimal. Ya, Yasin wal Qur'anil Hakim setiap malam Jumat, setiap ta'lim, tapi nggak pernah ngambil hikmahnya dalam Al-Quran. Sayang sekali. Ada yang kurang, bukan salah ya. Ada yang kurang. Kemudian apa lagi? Dalam surah Yasin lagi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lahu. In huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Dan kami tidak mengajarkan syair kepada Muhammad. Dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan. Banyak yang mengatakan, Al-Quran sama aja dengan syair-syair yang lain, sama dengan lagu-lagu yang lain, gak ada istimewanya tuh. Kata Allah, syair itu dari manusia, dan aku tidak memberikan syair kepada Muhammad. Ayat Al-Quran ini murni dariku. Itu kurang lebihnya. Ya. Jadi jangan ada keraguan, Al-Quran sama dengan pelajaran yang lain. Wah, itu sangat rugi sekali jika menimbulkan seperti itu. Ya. Karena Al-Quran ini memang betul-betul dari Allah, bukan syair yang dibuat oleh manusia. Walaupun indahnya melebihi syair. Kalau kita kan orang awam ya, ada orang Betawi, orang Sunda, gitu kan. Kita orang awam nggak begitu paham keindahan Al-Quran. Tetapi yang mengatakan indah syair itu adalah ahli syair Arab. Jadi Quraisy itu adalah kaum yang terkenal paling
hebat membuat syair. Sehingga Abu Jahal itu sangat terpesona dengan syair-syair Al-Quran. Abu Jahal itu namanya Abu Hakam. Abu Hakam ini terkenal hebat dalam membuat syair. Tetapi Abu Jahal ini sadar betul, ini syair apa ya? Kok indah sekali. Sehingga setiap malam dia berdiri di samping kamarnya Rasulullah SAW menyimak Rasulullah sedang membaca Quran. Hobinya Abu Jahal itu nyimak Quran, maka disebut jahal. Udah suka sama Quran tapi gak beriman, bodoh sekali. Ya. Nah, ini lebih indah dari syair, kata orang Arab. Apalagi kata kita Qur'anul Karim, sama juga mulia ya. Jadi majid dan karim sama-sama artinya mulia. Sesungguhnya Al-Quran ini adalah bacaan yang sangat mulia. Juz 27, sekarang juz 28 di surah Al-Hasyr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal, kalau sekiranya kami turunkan Al-Quran ke sebuah gunung, la'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah disebabkan ketakutan kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Dan perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya berpikir. Artinya Quran ini adalah amanah yang sangat berat sekali. Jika gunung dikasih amanah, wahai gunung, Quran, sebarkan Quran. Mereka gunung itu niscaya akan terbelah. Kenapa? Takut. Bagaimana dengan manusia? Wahai manusia, ini ada pedoman Al-Quran. Bawa keluargamu pulang kampung bersama-sama, jangan ada yang sampai ketinggalan. Yang anaknya, putra putrinya 7-9 orang sama ibu ayahnya, ayo masuk ke surga sama-sama, tugasmu tuh, gitu ya. Kan kalau ketinggalan satu sedih deh. Mana ya anak ke 11 misalkan, oh lagi mampir, sedih kan pastinya. Gitu. Ya, tugas kita itu adalah menjadikan keluarga kita membawa keluarga kita pulang kampung ke tempat yang semestinya, yaitu surga. Dengan cara apa? Memandu lagi dengan Al-Quran. Al-Quran itu berat banget, memang isinya berat. Ini juga gunung aja bisa sampai pecah. Kata Al-Quran, la taqrabuz zina, jangan dekati zina. Biarin aja lah, anak muda-mudi sekarang maklum aja. Misalkan, ya berat memang, melawan arus itu berat. Kalau kita mengikuti arus itu kayak enak ya, walaupun nggak tahu arusnya nyampe ke mana. Air selalu nyampe ke laut, ataukah ada yang ke got? Ya, melawan arus itu berat. Maka dari itu kita buat arus sendiri. Jika keluarga A arusnya sama, B sama, C sama, D sama, sesuai arusnya baik, enak ya. Tapi kalau misalkan tadi yang penting mah saya mah solehnya keluarga sendiri aja deh, nggak apa-apa biarin aja tetangga mah, gitu. Itu kita arusnya masih, kalau ibarat tadi air, mungkin ada belok sana, belok sini gitu ya, akan lebih sulit. Maka dari itu kita
buat arus sendiri, yang mana kita bergandengan tangan antara ibu satu dengan ibu yang dua, ibu ketiga sama-sama. Yuk kita buat arus sendiri sehingga anak itu, kalau istilahnya tadi kita bahas tentang la taqrabuz zina, ada yang masuk ke rumah, satu rumah dan bukan muhrim, itu tidak dijadikan normalisasi gitu, karena kita punya arusnya sendiri. Tapi kalau misalkan mama lebay, itu tanggal juga nggak apa-apa kok, kan gitu ya jadinya. Jadi yang ala kulihal, salah satunya program terjemah ini, mangga silahkan. Program hadiah dari Humairah, siapapun bisa ikut dan tidak ada beban apapun. Silahkan hadir. Kita bangun lingkungan yang sekiranya nanti arusnya itu sama gitu, agar kita tidak kesulitan. Ibu-ibu yang masih punya anak kecil itu kalaupun arusnya ya hanya segitu. Semakin besar, semakin remaja, arus lingkungan ini sudah sangat perlu diperhatikan. Jangan sampai menormalisasi apa yang menurut agama itu gak normal, bahkan halal. Ya, kembali lagi ke tadi. Saking takutnya gunung menerima amanah Quran, pasti akan terpecah-pecah. Jadi jangan sampai kita menyimpulkan Al-Quran itu mudah, amanah dalam Al-Quran itu mudah. Tetapi tadi kembali lagi, ketika dengan bersama-sama, maka itu akan menjadi sedikit lebih ringan. Jangan sampai kita hanya berpikir yang penting mah soleh sendiri. Kita bangun masyarakat yang sesuai Quran agar kita sama-sama pulang kampungnya ke surga bersama-sama juga, insya Allah. Tadi juz 28. Kemudian apa di juz 29 di surah Al-Jin ayat 1? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu. Katakanlah hai Muhammad, telah diwahyukan kepadamu bahwasanya telah mendengarkan sekumpulan jin akan Al-Quran. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Ibu-ibu rahimakumullah, yang dikenai hisab itu manusia dan jin. Sekali lagi, yang dikenai hisab itu manusia dan jin. Manusia ada surganya, jin ada surganya. Manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Jin ada yang muslim dan ada yang kafir. Bedanya, Allah tidak mengutus Rasul satupun ke jin. Allah tidak mengutus Al-Quran, Rasulnya juga nggak ada, apalagi Al-Qurannya. Mereka kalau mau jin muslim, kalau mau dengarkan Al-Quran bagaimana? Dari mulut manusia. Sekarang manusia dikasih Quran juga baca-baca. Kontra siapa? Kata dalam Al-Quran, sesungguhnya jin itu, kalau ada yang baca Al-Quran, jin muslim ya, itu mendengarkan, menyimak, dan responnya apa? Menakjubkan. Mereka bisa baca sendiri. Mereka punya Quran. Usaha mereka lebih berat ya daripada kita ya. Kita tinggal buka, baca. Lagi malas baca, ya, di HP banyak gitu ya. Jin mau baca Quran, nggak punya Qurannya, karena tidak ada Al-Quran ala jin. Ya. Mereka jadi majelis Quran, jangan kira tidak ada jinnya. Masjid-masjid, jangan kira tidak ada jinnya. Ada jin muslim.
jin. Maka dari itu kita selalu berlindung kepada Allah dari jin-jin yang usil, ya, usil, nggak ada kerjaan.